into myself. What a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita skip dulu untuk membahas dunia film persikopetan dan akan membahas dunia perjombian. Bertemakan survival zombie, film ini bisa dibilang salah satu film zombie terbaik yang pernah ada. Film ini berjudul Alive, yang dirilis pada tahun 2020. Menceritakan seorang pria yang terjebak sendirian di dalam apartemennya ketika seluruh kota sudah terinfeksi oleh virus yang merubah manusia menjadi zombie yang ganas. Apakah dia berhasil bertahan hidup dari kepungan para zombie yang berkeliaran di sekitar apartemennya? Daripada kalian makin penasaran, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Di awal film memperlihatkan seorang gamer bernama Woo Junwo yang baru saja terbangun dari tidurnya. Ibunya meninggalkan surat di meja makan yang dimana dia meminta Junwo untuk pergi ke suatu tempat. Tapi dia malah lanjut bermain PUBG sambil melakukan live streaming. Ketika sudah berada di dalam game, tiba-tiba temannya menyuruh Junwo untuk segera melihat berita yang ada di TV. TV menyiarkan berita kalau seluruh warga di kota tersebut sudah terinfeksi oleh virus yang aneh, hingga membuat mereka berubah menjadi zombie yang ganas dan menyerang tanpa alasan. Tidak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu apartemennya. Pas diintip, ternyata ada seorang pria dengan wajah panik langsung masuk ke dalam apartemennya. Pria itu mengaku sudah diserang oleh kakaknya sendiri. Lalu pada saat Junwo ingin mengusir pria itu, dia meminta izin untuk ke toilet terlebih dahulu. Kemudian Junwo kembali mendapatkan info dari TV kalau orang yang sudah terinfeksi akan berubah menjadi kanibal dan bisa menularkan virus melalui gigitan. Junwo langsung mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Pria itu awalnya tidak mengaku kalau dia sudah tertular. Ketika dia sudah di dekat pintu untuk keluar, tiba-tiba pria yang sudah tergigit itu langsung berubah menjadi zombie. Lalu Junwo menahan pintu apartemennya menggunakan kulkas agar para zombie itu tidak bisa masuk ke dalam. Tidak lama kemudian Junwo mendapatkan pesan dari ibunya yang menyuruhnya untuk tetap berada di apartemen. Dan ternyata ibunya sekarang sudah berada di tempat yang aman. Ayahnya juga berpesan agar Junwo bisa tetap bertahan hidup. Di situasi seperti ini dengan makanan seadanya, Junwo mau tidak mau harus mengatur persediaan yang dia punya di dalam apartemen. Karena untuk mencari makanan di luar ataupun mau ke Indomaret Korea, hal itu sudah tidak bisa dilakukan, melihat sudah banyak zombie berkeliaran di sekitar apartemennya. Pada hari kedua, situasi masih belum membaik. Bahkan dari berita di TV, jumlah orang yang terinfeksi malah semakin banyak. Dan di media sosial pun semua orang banyak yang membicarakan kejadian ini. Junwo pun gak kalah eksis. Dia juga ikut mengupload foto dirinya sambil memegang alamat apartemennya. Siapa tahu dengan postingan tersebut ada orang yang datang dan memberikan bantuan. Tidak lupa juga Junwo memberikan hashtag "Aku harus bertahan" pada postingannya. Kemudian karena sinyal sudah mulai melemah, Junwo berencana menggunakan drone-nya untuk mencari sinyal agar bisa menghubungi ayahnya. Ketika drone itu berada di atas, Junwo berhasil mendapatkan sinyal dan langsung menelpon ayahnya. Tapi apesnya baterai drone tersebut malah habis. Kemudian untuk menghilangkan stres, Junwo pun melanjutkan bermain PUBG. Pada malam hari, Junwo melihat ada polwan yang lagi diserang sama gerombolan zombie. Dia pun mencoba membantu dengan berteriak agar zombie-zombie itu terpancing dan melepaskan polwan itu. Tapi malah ada zombie lain yang terpancing dan menggedor pintu apartemennya. Ketika Junwo mendekati pintu, ternyata sudah ada zombie berdiri di belakang kulkasnya.
Setelah berhasil mengeluarkan zombie itu, Junwoo segera memperbaiki pintu apartemennya. Kemudian dia membuat sebuah video vlog tentang dirinya yang masih bertahan hidup di hari kedua. Singkat cerita, Junwoo berhasil survive sampai hari ke-7. Pada hari itu, persediaan makanan dan minumannya sudah mulai menipis. Untuk mengatasi hal itu, Junwoo mengambil simpanan alkohol milik ayahnya. Dia juga mulai menutup semua jendela agar tidak menarik perhatian dari para zombie yang ada di luar. Kemudian ketika melihat iklan di TV, Junwoo ikutan lapar dan memakan stok ramen terakhirnya. Pada hari ke-10, Junwoo yang sudah terlihat lemas kembali membuat sebuah video. Di video itu dia berkata kalau persediaan makanan dan minumannya sudah habis. Dia lebih baik mati kelaparan daripada digigit oleh para zombie laki. Saat hampir putus asa, Junwoo teringat kalau radio mempunyai siaran darurat, yang frekuensinya masih bisa ditangkap tanpa sinyal telepon. Tapi untuk bisa menerima sinyal radio tersebut, dia membutuhkan headset berkabel sebagai pengganti antena. Tapi sayangnya, Junwoo hanya memiliki earphone Bluetooth tanpa kabel. Singkat cerita, pada hari ke-15, Junwoo menghabiskan waktunya dengan cara mabuk-mabukan. Dia juga sempat berkhayal kalau ibunya kembali ke apartemen. Saat dia lagi meratapi kesedihannya, tiba-tiba ada pesan suara yang masuk ke handphonenya. Tapi dia membutuhkan sinyal agar bisa mendengar pesan itu. Akhirnya, Junwoo pun nekat keluar balkon untuk mencari sinyal menggunakan tongsis. Di sana dia pun berhasil mendapatkan sinyal dan isi dari pesan suara itu mengatakan kalau ibu, ayah, dan kakaknya sekarang berada di kantor milik ayahnya. Tapi sepertinya kondisi mereka sedang tidak aman. Dan pesan suara itu ditutup dengan teriakan ibunya. Mengetahui hal itu, Junwoo tentu saja sangat kesal. Dan amarahnya dia lampiaskan ke para zombie yang ada di luar. Tapi ternyata zombie yang ada di lantai itu lumayan banyak. Setelah bersembunyi, akhirnya dia berhasil kembali masuk ke dalam apartemennya. Singkat cerita, Junwoo berhasil survive di hari ke-20. Di sini dia kembali membuat video vlog. Tapi kali ini agak berbeda. Dia hanya mengatakan hai, kemudian tersenyum. Ternyata Junwoo sudah merasa putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Di saat dia sudah susah untuk bernafas, tiba-tiba ada laser yang menyorot ke arahnya. Dia pun mengurungkan niatnya dan terjatuh dari atas. Kemudian Junwoo melihat ke arah laser tersebut, dan ternyata di seberang apartemennya ada seorang wanita. Dia bernama Kim Yubin. Di sini Junwoo terlihat senang karena masih ada orang yang berhasil hidup. Lalu wanita bernama Kim ini memberikan tanda isyarat jam 7. Kim terlihat sedang menyiapkan peralatan untuk pergi. Dia juga membuat perangkap di dalam apartemennya jika saja ada zombie yang menerobos masuk ke sana. Keesokan harinya Junwoo kaget karena dia bangun kesiangan. Namun ternyata Kim masih ada di sana. Akhirnya rencana mereka diundur jadi jam 7 pada besok hari. Saat mereka sedang berinteraksi tadi, ternyata sudah ada zombie terjebak di perangkap yang dibuat oleh Kim. Pada malam harinya ketika hujan turun, mereka berusaha menampung air untuk persediaan minum mereka. Lalu Kim melihat di atas kamar apartemen Junwoo. Sepertinya aman dan tidak terlihat ada zombie di sana. Keesokan harinya saat ingin memulai rencana mereka, Kim melihat Junwoo yang sangat kelaparan. Kemudian Kim terlihat melempar tali yang sudah diikat ke sebuah bola untuk membuat jembatan agar bisa mengirimkan makanan. Tapi sayang sekali lemparannya tidak sampai ke kamar Junwoo. Akhirnya Junwoo menggunakan drone miliknya untuk mengantarkan tali ke kamar Kim. Junwoo pun mengucapkan terima kasih atas makanannya. Lalu di bawah dia melihat ada zombie yang memegang tali yang dilempar oleh Kim tadi. Zombie itu menarik talinya yang masih tersangkut di meja kamar Kim.
Kemudian zombie itu berusaha menarik talinya dan berhasil naik ke apartemennya. Di sini Junwoo tidak tinggal diam. Dia berusaha menarik perhatian zombie itu menggunakan drone miliknya. Pada malam harinya, Junwoo memberanikan diri untuk keluar dari kamarnya dan mencari persediaan makanan di kamar orang lain, karena persediaan makanannya sudah mulai menipis. Dengan perlahan dia mengambil kunci kamar milik salah satu orang yang sudah menjadi zombie. Dia juga berhasil menemukan headset berkabel untuk mencari sinyal di radio, dan juga sepasang walkie-talkie. Ketika sudah kembali ke kamarnya, dia mencoba mencari sinyal radio dengan headset kabel yang sudah dia dapatkan. Tapi sepertinya hal itu sia-sia, karena tidak ada siaran yang aktif pada saat itu. Kemudian dia mengirimkan walkie-talkie dan sedikit makanan yang dia dapat kepada Kim. Keesokan harinya mereka berkomunikasi menggunakan walkie-talkie tersebut. Di sini mereka terlihat senang karena masih bisa berkomunikasi dengan manusia. 라면 끓일 줄은 알아요? 있으면 안 돼요? 매치가 잘 안 되잖아. Saat lagi ngobrol, Junwoo bergegas ingin menyiapkan wadah untuk menampung air, karena dia mendengar ada suara gemuruh yang sepertinya hujan akan turun. Tapi ternyata suara gemuruh itu berasal dari ratusan zombie yang berlarian masuk ke dalam apartemen. Karena panik di sini, Kim tidak sengaja menjatuhkan barang yang membuat para zombie itu langsung berlari ke arahnya. Dengan cepat, Junwoo mengalihkan perhatian para zombie itu dengan menghubungi telepon di kamar lain. Hingga akhirnya para zombie itu langsung mendatangi suara telepon yang berdering. Lalu Junwoo dan Kim melanjutkan rencana mereka untuk pergi ke lantai 8 yang berada tepat di atas kamar Junwoo. Dengan cepat, Kim turun untuk pergi ke apartemen seberang sambil menghindari gerombolan zombie yang kelaparan. Di sini mereka masih bisa selamat dan langsung pergi menuju ke lantai 8. Setibanya di sana, ternyata para zombie berhasil menyusul mereka. Dan lagi-lagi mereka harus menghindari kejaran dari para zombie. Ketika sedang mencari jalan keluar, tiba-tiba ada yang menarik Kim masuk ke kamar. Dan dia juga menolong Junwoo. Akhirnya mereka berhasil menemukan satu orang lagi yang masih hidup. Mereka yang kelaparan langsung diberikan makanan dan minuman oleh orang itu. Setelah makan dan sedikit ngobrol, tiba-tiba mereka tidak sadarkan diri. Ternyata makanan itu sudah diberikan obat bius. Orang itu membiarkan Junwoo berada di meja makan, sedangkan Kim dia kunci di dalam kamar. Setelah tersadar, Kim melihat di pojok kamar sudah ada zombie wanita yang diikat dengan tali. Kemudian orang tadi mengulur tali itu secara perlahan dan menjadikan Kim sebagai makanannya. Pria itu mengatakan kalau istrinya sudah kelaparan berhari-hari. Junwoo yang sudah sadar langsung mengarahkan pistol ke arah pria itu. Tapi pria itu malah melepaskan talinya. Dikira Kim sudah dimakan oleh zombie istrinya, dia pun membuka pintu untuk mengecek. Tapi ternyata Kim masih hidup dan mendorong zombie wanita itu sehingga pria tadi dimakan oleh istrinya sendiri. Melihat pria itu sudah tidak bisa ditolong, Kim langsung menembaknya. Tapi ternyata suara tembakan itu menarik perhatian para zombie. Di saat mereka sudah putus asa dan ingin mengakhiri hidup, tiba-tiba mereka mendengar ada suara helikopter yang datang. Melihat ada harapan untuk hidup, dengan cepat mereka langsung pergi menuju ke atap apartemen.
Namun ketika sampai di sana, helikopternya malah sudah tidak ada. Sementara para zombie sudah mulai berdatangan ke atap. Dengan pistol dan peluru yang mereka punya, mereka masih mencoba bertahan, dan para zombie sudah mulai mendekat. Lalu tiba-tiba helikopter itu muncul di belakang mereka, dan membantu mereka keluar dari sana. Dan ternyata postingan yang dibuat oleh Junwo lah yang membuat bantuan datang ke sana. Selain Junwo, banyak juga orang lain yang selamat karena mengunggah alamat di postingan yang mereka buat. Dan film pun selesai. Film yang menegangkan dan memacu adrenalin kalian. Gimana pendapat kalian kalau kiamat zombie benar terjadi di dunia nyata? Apa yang akan kalian lakukan sebelum para zombie ini menggigit lengan dan betis kalian? Silakan beri pendapat kalian di komentar. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja video yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Jangan lupa teruslah menjaga asupan psikopat di diri kalian. Ya, biarpun film yang kita bahas kali ini bertemakan zombie, tapi tetap aja, zombie juga memiliki jiwa psikopat yang kuat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di next video.